Selamat datang di channel Denny Akbar. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 173. Tadinya Reva masih bertanya-tanya mengapa bisa terjadi hal seperti itu saat acara makan. Dan barusan mendengar bahwa itu adalah restoran Shiro, dia langsung mengerti. Lalu dia mencibir, sepertinya Shiro memang sengaja ingin membalas dendam kepada mereka. Lalu Nara bergegas menghampiri dan berkata, "Reva, ayo cepat kita pergi. Kita tak mampu menyinggung keluarga Yu." Dan Reva tersenyum ringan sambil berkata, "Tidak apa-apa. Aku malah ingin bertemu dengannya. Jika orang seperti ini tidak dibereskan, nantinya dia akan selalu menjadi batu sandungan." Lalu Nara tampak cemas dan berkata, "Reva, apakah kau sudah gila? Dia adalah pewaris tunggal keluarga Yu. Bagaimana cara kau membereskannya? Waktu di Spoon dan Stable kemarin itu, orang-orang di sana membantumu karena kau pemegang kartu VIP. Tetapi sekarang di sini bukan Spoon dan Stable, siapa yang akan membantu kita?" Reva terkekeh dan menepuk tangan Nara dengan tenang sambil berkata, "Tidak apa-apa. Serahkan saja kepadaku, kau tak perlu khawatir." Nara terlihat masih ingin berbicara tetapi di saat yang sama Shiro menghampiri mereka dengan sekelompok anak buahnya. "Ada apa hah?" teriak Shiro saat berjalan ke arah mereka. Lalu pelayan segera mendekati dan menceritakan kejadian yang baru saja terjadi. Shiro melirik Reva dan berkata, "Oh, bukankah dia si menantu sampah itu? Kenapa? Kau sengaja datang ke tempatku untuk makan gratis ya? Heh, sampah sepertimu juga berani menindasku. Kuberitahu ya, jika kalian hari ini tidak mau bayar maka kalian tidak akan pernah bisa keluar dari sini." Reva mengernyitkan keningnya dan saat dia akan berbicara tiba-tiba Nara berkata dengan cepat, "Tuan Muda Shiro, kami tidak berencana untuk makan gratis di tempatmu. Tetapi makanan-makanan ini memang bukan kami yang memesan." Shiro mencibir dan berkata, "Direktur Su, toko kami menggunakan teknologi komputer untuk mencatat pesanan, tidak mungkin ada kesalahan. Bagaimana mungkin saat mencatat pesananmu terjadi kesalahan? Jika kau mengatakan bukan kau yang memesannya lalu siapa yang memesan semua makanan-makanan ini? Atau lebih baik kita memanggil polisi dan meminta polisi untuk menyelidiki masalah ini saja." Mendengar ucapannya Nara tampak tercengang. Jika sampai memanggil polisi untuk menyelidiki masalah ini maka nantinya pasti akan merepotkan sekali. Karena bukan hal ini saja yang akan diselidiki tetapi masalah tentang Reva yang tadi memukul orang di sini juga tidak akan mudah diselesaikan. Jika tidak ada yang lain, masalah Reva memukuli orang di sini tidak mudah untuk diselesaikan. Kemudian Reva berkata dengan serius, "Hei Shiro, jika kau ingin melakukan sesuatu silahkan cari aku. Jangan melibatkan istriku." Shiro mencibir dan berkata, "Tak perlu sombong, kau kan hanya bisa bergantung kepada istrimu. Mengapa aku harus mencarimu? Lihat penampilanmu yang sangat buruk itu. Seluruh barang yang kau kenakan di tubuhmu, jika dijumlahkan harganya juga bahkan tidak cukup untuk membayar sepiring kaviar itu. Untuk apa aku mencarimu?" Mendengar ucapannya, orang-orang yang berada di sekitar situ tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Tuan Muda Shiro, kau terlalu meremehkannya. Meskipun dia berpakaian seperti pengemis tetapi dia masih memiliki 2 buah ginjal. Untuk makan saja harus sampai jual ginjal. Apa tidak terlalu tamak? Jika kau suka menyombongkan diri maka kau harus berkorban untuk itu." Semua orang yang berada di sana terus-menerus mengejeknya dan wajah Reva tampak semakin buruk. Saat melihat raut wajah Reva yang tidak terlalu baik,
Nara khawatir dia akan menyebabkan masalah lagi sehingga dengan cepat dia berkata, "Sudahlah, lupakan saja. Kami akan membayar tagihan ini. Ayo kemari, gesek kartunya, gesek kartunya." Sambil berkata Nara mengeluarkan kartunya dan menyerahkannya. Shiro tampak tertegun sejenak. Dia tak menyangka bahwa Nara masih mampu membayar tagihan makanan itu. Sebelumnya dia telah menyelidik bahwa Nara baru saja menjadi direktur di perusahaannya. Seluruh asetnya adalah saham perusahaan. Sedangkan dia tak punya uang sama sekali di tangannya sendiri. Di saat yang sama tiba-tiba terdengar suara riang dari samping, Kak Nara, sepertinya kartumu itu adalah kartu dari keuangan perusahaan kan? Kenapa? Kau sengaja ingin menggunakan dana perusahaan untuk makan? Kau baru saja menjadi direktur tetapi sudah mulai mencoba untuk menggelapkan dana perusahaan. Bagaimana kau harus mempertanggungjawabkan hal ini nantinya saat di depan para pemegang saham? Nanti jika jumlah dananya tidak cocok dengan catatan rekening keuangan perusahaan bagaimana? Semua orang menoleh ke orang yang sedang berbicara itu dan melihat Kesiasu berjalan mendekati mereka dengan raut wajah sombong. Sebenarnya dia juga baru saja sampai dan bertanya kepada seseorang tentang apa yang sedang terjadi di sana. Saat mengetahui situasinya dia terlihat sangat senang. Keluarga Su mereka belakangan ini telah menelan kembali amarah mereka karena tak mampu melawan Reva. Dan kali ini pewaris tunggal keluarga Shiro sengaja ingin memberi pelajaran kepada Reva dan Nara. Tentu saja saat mengetahuinya dia juga ikut-ikutan memprovokasi. Bab 174. Dana perusahaan. Ya ampun, masa untuk makan saja kau harus menggelapkan uang perusahaan? CKK, seorang direktur kok begitu, memalukan sekali. Itu bukan memalukan tetapi suatu kejahatan. Menggelapkan dana perusahaan tanpa izin adalah kejahatan komersial. Semua orang yang berada di sana berbisik-bisik lalu menatap Reva dan Nara dengan jijik. Wajah Nara tampak memerah. Tadinya dia bermaksud untuk membayar tagihannya dulu dan meninggalkan tempat itu bersama Reva. Tetapi tak disangka masalahnya malah menjadi seperti itu dan sekarang ini menjadi lebih merepotkan. Kak Nara, apakah sekarang kau mulai menggunakan dana perusahaan untuk memberi makan brondong? Untuk apa kau begitu murah hati terhadap seorang brondong dengan mentraktirnya makanan premium? Memangnya ramen yang dijual di pinggir jalan itu tidak cukup baginya? Baru saja menjadi direktur sudah berfoya-foya dengan dana perusahaan. Aku rasa jika kau seperti itu terus lama-lama perusahaan farmasi Su yang berada di tanganmu juga tidak akan bisa bertahan lama. Kesia tertawa dan mengejek mereka. Nara menggertakkan giginya dan tidak berbicara. Wajah Reva tampak dingin dan berkata, Kesia, pergi kau. Kau tak punya hak untuk berbicara di sini. Shiro, aku akan memberimu kesempatan. Akuilah hal ini adalah perbuatanmu lalu minta maaf kepada istriku. Dan aku akan menganggap hal ini tak pernah terjadi. Mendengar itu Shiro tertawa dengan keras dan tak tertahankan, hahaha. Apakah kalian mendengar apa yang dia katakan? Dia memberiku kesempatan. Semua orang yang berada di sekitar mereka tertawa karena merasa ucapan Reva benar-benar konyol. Weh, Reva, sekarang aku akan memberimu kesempatan. Segera berlutut dan bersujud kepadaku sebanyak 3 kali lalu keluar dari sini. Lalu masalah ini akan kuselesaikan dengan istrimu secara perlahan-lahan. Jika tidak jangan harap kalian bisa keluar dari sini hari ini. Begitu Shiro selesai berbicara dia langsung melambaikan tangannya dan beberapa anak buahnya itu langsung menghampiri lalu mengepung dengan mengelilingi Reva dan Nara. Lalu Reva mengepalkan tinjunya. Dia sudah bersiap-siap untuk membunuh. Dan pada saat ini tiba-tiba pintu restoran didorong terbuka. Seorang wanita cantik masuk ke dalam.
Dia adalah Anya Smith. Mata semua orang itu langsung menatap lurus saat melihat Anya Smith. Penampilan Anya dan Nara tidak terlalu berbeda jauh. Tetapi aura Anya Smith ini terpancar dengan sempurna yang membuatnya terlihat begitu elegan seperti seorang ratu. Wanita seperti ini memiliki daya tarik tersendiri bagi seorang pria. Dibandingkan dengannya, Nara lebih terlihat seperti adik tetangga yang masih polos dan cantik. Raut wajah Shiro langsung berubah saat melihat Anya Smith. Dengan cepat dia berlari dan menyapanya, "Kak Anya, kau sudah datang." Tetapi Anya tidak mempedulikannya sama sekali. Matanya menyapu seluruh ruangan dan akhirnya tatapannya jatuh ke Reva. Dia langsung terlihat gembira. Dengan langkah lebar dia berjalan mendekati Reva dan berkata, "Tuan Li, akhirnya aku menemukanmu juga." Semua orang yang berada di ruangan itu tampak tercengang melihatnya. Apa yang terjadi sekarang? Wanita cantik dengan aura yang begitu sempurna datang ke sini untuk mencari Reva. Nara juga tampak terkejut. Siapakah wanita ini? Dan mengapa dia bisa mengenal Reva? Tanya Nara dalam hati. Mungkin ini adalah firasat seorang wanita, jadi secara naluriah dia tampak lebih waspada terhadap Anya Smith. Reva juga tampak bingung dan bertanya, "Siapa kau?" Malam itu dia sibuk menyelamatkan putrinya jadi tidak begitu memperhatikan paras wajah Anya Smith. Apalagi saat itu rambut Anya juga tampak acak-acakan dan basah oleh keringat. Benar-benar berbeda jauh dengan penampilannya sekarang. Lalu Anya sambil tersenyum menceritakan kejadian waktu itu. Dan akhirnya Reva mengenalinya. Dan kewaspadaan Nara pun berangsur-angsur sirna. "Reva, jadi itu kau. Bagaimana kondisi putrimu sekarang?" Paras wajah Anya langsung tampak berseri-seri dan berkata, "Ini semua berkat Tuan Li, sekarang dia baik-baik saja. Selain itu obatnya juga benar-benar efektif. Akhir-akhir ini dia tidak merasa sakit lagi." Reva mengangguk dan menjawab, "Baguslah kalau begitu." Kemudian Anya dengan hormat berkata, "Tuan Li, sebelumnya aku terlalu panik dan sibuk sehingga tidak sempat mengucapkan terima kasih. Aku ingin mentraktirmu makan malam, apakah kau punya waktu?" Lalu Reva menatap Nara yang sedikit mengangguk. Kemudian Reva dengan terkekeh mengangguk dan menjawab, "Oke. Tetapi, kau harus menunggu sebentar. Aku masih punya sesuatu yang harus dilakukan di sini. Setelah diselesaikan baru kita lanjutkan." Anya tampak terkejut dan bertanya, "Tuan Li, memangnya apa yang terjadi di sini? Apakah kau membutuhkan bantuanku?" Bab 175. Kesia mencibir dan berkata, "Wah, sombong juga ya. Kau bahkan tidak tahu masalah apa yang sedang terjadi di sini malah berani mengatakan ingin membantu. Hei Jalang, apakah kau yakin ingin membantu mereka?" Kesia tadi datang ke sana bersama beberapa pria dan salah satunya adalah pria yang disukainya. Tetapi begitu Anya masuk ke restoran itu, mata pria tersebut langsung tertuju pada Anya sehingga membuat Kesia sangat tidak senang. Karena itu saat Anya mengatakan itu, Kesia langsung memaki dengan penuh kebencian. Anya mengerutkan keningnya dengan heran. Belum ada yang berani menghinanya seperti itu di kota Carson selama ini. Shiro yang baru saja datang dan mendengar ucapan Kesia tampak terkejut. Lalu Anya menjawab dengan dingin, "Tidak perlu dikonfirmasi. Tuan Li adalah penolongku, urusannya berarti urusanku juga. Apapun yang terjadi aku akan membantu Tuan Li." Kesia mencibir dan berkata, "Ucapanmu itu, jika orang tidak tahu pasti mengira kalian berdua main serong." Paras wajah Anya langsung berubah dan tampak dingin. "Hati-hati kau berbicara." Kesia tampak menghina dan berkata, "Heh, kau saja berani melakukannya, untuk apa aku berhati-hati?" Anya Smith.
Apa yang telah saya lakukan? Kesia Su. Membela kedua bajingan yang tidak mau membayar makanan ini. Menurutmu apa yang telah kau lakukan? Tetapi ini juga membenarkan sebuah pepatah yang mengatakan, Bird of a feather flock together, orang yang sifatnya sama biasanya akan berkumpul bersama. Memang benar, di samping seorang bajingan akan selalu ada sekumpulan sampah. Wajah Anya tampak menggelap dan tiba-tiba dia menamparkan Kesia dengan keras sehingga wajah Kesia memerah. Brengsek, beraninya kau memukulku. Kesia tampak sangat marah kemudian dia meraih botol anggur yang berada di meja sebelahnya dan bergegas mendekati Anya. Anya sama sekali tidak berbicara tetapi seorang wanita yang berada di sampingnya langsung berjalan dan menendang Kesia ke lantai. Kesia yang ditendang merasa sangat kesal dan menjadi lebih marah lalu dia berteriak. Mengapa kalian masih diam saja? Hajar jalang ini sampai mati. Beberapa anak buah Kesia yang berada di sekitarnya segera mengepung. Dan di saat yang sama Shiro dengan satu langkah besar menghampiri dan berteriak dengan keras. Brengsek, berhenti semuanya. Siapa yang berani menyentuh kak Anyaku? Aku akan langsung membunuhnya hari ini. Teman-teman Kasha langsung tampak tercengang dan salah satu dari mereka berbisik. Tuan Muda Shiro, kami ini berada di pihakmu. Shiro berkata dengan serius. Berada di atas bapakmu. Apakah kau tahu status kak Anyaku? Sekelompok seperti kalian juga tidak pergi cari tahu dulu siapakah Anya Smith di kota Carson. Beraninya kalian menghina kak Anyaku, aku rasa kalian semua sudah bosan hidup. Begitu ucapan ini dilontarkan, suasana di sekitar langsung riuh rendah dan semua orang langsung tertegun. Nama Anya Smith ini sudah melegenda di kota Carson. Putri terhebat dari keluarga Smith yang berada di dalam daftar 10 keluarga terpandang di kota Carson. Dikarenakan dia adalah seorang wanita sehingga tidak cukup berkualifikasi untuk mengambil alih bisnis keluarga Smith. Tetapi kerajaan bisnis yang dibangunnya sendiri sama sekali tidak lebih buruk dari bisnis keluarga Smith. Di antara semua wanita di kota Carson, dia adalah satu-satunya wanita yang statusnya sejajar dengan kepala keluarga dari 10 keluarga terpandang itu. Bahkan Austin King sendiri pun begitu mengagumi Anya Smith. Bisa dikatakan Anya Smith sendiri telah mewakili sebuah keluarga besar. Tidak heran Shiro tampak begitu panik saat melihatnya. Shiro hanyalah pewaris tunggal keluarga Yu sedangkan Anya adalah orang yang statusnya sejajar dengan kepala keluarga Yu. Apalagi kekuasaan keluarga Yu juga jauh lebih rendah dibanding dengan keluarga Smith. Mana mungkin Shiro tidak panik? Kesia langsung merasa lemas. Keluarga Su hanyalah keluarga kecil yang tak ada apa-apanya. Bahkan Shiro saja bisa menghancurkan mereka dengan sesuka hatinya. Sedangkan Anya jika ingin menghancurkan seluruh keluarga Su itu bukanlah perkara yang sulit. Kesia teringat dengan apa yang baru saja dia katakan kepada Anya tadi membuatnya merasa ingin mati saja. Anya melirik Shiro dan bertanya. Ada masalah apa di sini? Shiro menyeringai dan berkata. Tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Kak Anya, kalian pergi makan malam dulu saja. Aku akan menangani masalah di sini. Kau tenang saja, aku akan memberimu jawaban yang memuaskan. Bersambung. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih.